Hitung-hitungan di atas kertas yang kedua adalah seorang pelaku kategori 2, yaitu yang punya ide, akan mendapatkan hukuman yang lebih berat ketimbang pelaku kategori 1, pelaku kategori 3, dan pelaku kategori 4, andaikan dia divonis bersalah. Status siaga 1. Ahli, Sambo kena mental. Kapolri didesak awasi Sambo CS. Reza Indragiri sebut batin Verdi Sambo tertekan, minta Polri awasi. FIFA.co.id. Relasi saya ada di dimensi meso ya sekarang, dimensi meso yaitu interaksi antara dua orang, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Situasi tekanan yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum di dalam Hazanah Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense, yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan dari atasan, superior order defense. Tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu. Tetapi di dalam Hazanah Psikologi Forensik diperlukan telaah 3 tahap untuk memastikan, untuk meyakinkan apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. 3 tahap telaah itu, pertama, harus bisa diyakinkan terlebih dahulu apakah tekanan itu sungguh-sungguh ada, berarti objektif ada, ataukah subjektif belaka. Apabila hasil pengujian atau hasil telaah memastikan bahwa tekanan itu objektif ada, maka baru masuk ke tahap kedua, yaitu menakar apakah yang bersangkutan memiliki kesempatan, kemampuan, kekuatan, kewenangan, instrumen apapun itu yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri, menjauhi situasi tekanan. Saya menjelaskan kepada majelis hakim bahwa pemahaman tentang kasus ini, spesifik pemahaman tentang Richard Eliezer tidak cukup hanya berkutat pada diri Richard Eliezer, tapi paling tidak ada 3 dimensi yang harus kita coba telaah. Dimensi makro, yaitu berkaitan dengan Richard Eliezer ini profesinya apa, berarti konteks organisasi tempat dia bekerja harus kita pahami, itu dimensi makro. Kemudian dimensi mikro, saya angkat tangan karena itu urusannya Mbak Liza. Dan dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Khusus kita bicara dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo, saya teringat atau bahkan tadi saya utarakan tentang hasil penelitian Milgram. Hasil penelitian Milgram itu menyebutkan pertama bahwa orang bisa saja kemudian dengan mudahnya patuh untuk melaksanakan perintah yang salah, perintah yang jahat, itu pertama. Yang kedua adalah perintah yang jahat, tekanan itu tidak melulu dalam bentuk lisan, tapi Milgram menunjukkan misalnya apakah pihak pemberi perintah itu punya otoritas atau tidak. Kalau pihak pemberi perintah itu punya otoritas, maka kepatuhan orang yang menerima perintah akan semakin tinggi. Yang kedua, si pemberi perintah pakai kostum tertentu atau tidak. Kalau kostum yang dia pakai menunjukkan otoritas tertentu, maka kemampuan dia untuk memaksa atau memberikan tekanan kepada penerima perintah juga akan semakin tinggi. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan bahwa pihak kepolisian agar selalu mengawasi mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Pasalnya, ia meyakini bahwa Sambo kini tengah merasa tertekan dengan situasi seperti ini. Kata Reza, dirinya ingat akan perkataan tokoh psikologi Alfred Adler yang mengatakan di balik perilaku yang tampak super perkasa justru ada kerapuhan luar biasa. Jadi, saya mencoba berempati. Tidak tertutup kemungkinan, walau terlihat pantang menyerah dengan melakukan perlawanan total, FS ini sedang sangat tertekan batinnya, ujar Reza dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu 31 Desember 2022. Selanjutnya, Reza pun melihat bahwa nantinya Verdi Sambo akan mengajukan sebuah banding atas perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J.
Menurutnya Ferdi Sambo semestinya waspada, bahkan khawatir bahwa total attacking football yang kini dia mainkan justru bisa berdampak kontraproduktif. Padahal Sambo sendiri merupakan salah satu sosok yang gigih. Pertama, hakim akan memahami serangkaian manuver Ferdi Sambo itu sebagai cerminan seorang terdakwa yang tidak menyesali perbuatannya. Ini sekali lagi menyediakan justifikasi bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana jika FS divonis bersalah, kata dia. Ia pun menilai manuver hukum Ferdi Sambo dapat menginspirasi para mantan bawahannya yang tersangkut obstruction of justice. Reza menuturkan mereka bisa saja mengajukan gugatan ganti rugi kepada Ferdi Sambo. Gugatan ganti rugi karena Ferdi Sambo dianggap telah merusak bahkan menghancurkan karir mereka selaku personel polisi. Jadi inilah cara para mantan anak buah FS menghukum langsung bekas atasan mereka. Bayangkan betapa besarnya ganti rugi yang harus Ferdi Sambo gelontorkan apabila gugatan perdata dari sekian banyak ex bawahannya itu dikabulkan hakim, tutur Reza. Maka dari itu Reza turut memberikan imbauan kepada pihak Polri untuk tetap mewaspadai Ferdi Sambo agar tidak melakukan sebuah hal yang dianggap fatal untuk dirinya. Diketahui dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo CS diadili dengan pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, Ferdi Sambo juga didakwa ikut melakukan perintangan penyidikan atas pengrusakan CCTV terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Perbuatannya itu dilakukan bersama dengan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Kak Putranto, Baikuni Wibowo, Irfan Widianto, dan Arif Rahman Arifin. Mereka didakwa dengan pasal 49 jungto pasal 33 dan pasal 48 jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan juga pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Orang tua Baradae heran Ferdi Sambo ikut campur soal pemecatan anaknya, bukan urusan Pak Sambo. Orang tua Baradae alias Richard Eliezer mengaku menyayangkan dengan sikap terdakwa Ferdi Sambo yang terkesan ikut campur dengan persoalan pemecatan anaknya. Ferdi Sambo sendiri diketahui sempat mempertanyakan dan menuntut alasan Baradae yang tak dipecat dari kepolisian. Yunus selaku ayah Baradae menyebut mengapa Sambo seakan harus menyalahkan anaknya di peristiwa ini sampai mempertanyakan pemecatan. Harapan kami selaku orang tua sangat mengharapkan Icat menjadi seorang polisi dan semua ini kami serahkan ke penegak hukum yang akan menentukan nasib anak kami dan kepada Tuhan, kata Yunus dikutip suara.com dari tayangan salah satu program Metro TV pada Sabtu 31 Desember 2022. Selaras dengan ucapan Yunus, Ibunda Baradae, Rineke Alma Pudihang juga tampaknya heran dengan sikap Ferdi Sambo yang seakan mengajak anaknya ikut dipecat. Sebab menurutnya, pemecatan Baradae adalah urusan dari institusi Polri dan Sambo tak berhak ikut campur. Istilahnya dia seakan mengajak kenapa hanya saya yang dipecat, terus Richard tidak dipecat. Kalau mau ikutan itu yang berurusan dengan soal pecat memecat itu kan bukan urusannya Pak Sambo atau urusannya pengacara atau kita orang tua. Itu kan urusannya institusi, jelas Ibu Baradae. Menanggapi soal Baradae yang belum dipecat, Rineke menyampaikan keluarga tak mengharapkan hal tersebut. Akan tetapi Rineke tetap menyayangkan ucapan Sambo yang seakan menuntut Baradae ikut dipecat sepertinya. Dia hanya menjalankan perintah dari Pak Sambo. Jadi untuk soal pecat memecat itu nanti urusan dari institusi kepolisian, terang Rineke. Rineke lalu menceritakan bahwa anaknya itu sampai melakukan tes masuk kepolisian hingga 4 kali. Meski lulus dan memiliki pangkat paling rendah, orang tua Baradae tetap mengaku begitu bangga dengan pencapaian anaknya itu. Kata orang itu pangkat cuma tamtama, tapi saya bersyukur, puji Tuhan. Karena itu perjuangannya yang luar biasa. Ketika dia menjadi ajudan, itu merupakan kebanggaan kami juga jadi seorang anggota polisi, ungkapnya. Tapi ketika menjadi begini, kami tetap bangga karena kejujurannya, keberaniannya mengungkap semua fakta ini. Jadi kami berdua bukan bangga dia sebagai apa, tapi kami bangga karena dia berani bersikap jujur, Papa Rineke.
Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.